Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang hari ini didasarkan dari Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan ke-8. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap anugerah, kemurahan dan keselamatan yang senantiasa Kau nyatakan di dalam seluruh pengharapan hidup kami. Nyatalah anugerah-Mu, nyatalah juga mukjizat-Mu Tuhan, sehingga kami terus menjalani kehidupan ini dengan kuat, tabah, dan sabar. Tentu semua karena Engkau Tuhan berkehendak baik atas hidup kami. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin Tuhan mengokohkan iman dan langkah kami, agar seluruh kehidupan yang kami tempuh, kami senantiasa hanya percaya dan bersandar pada kasih-Mu, pada anugerah-Mu dan keselamatan yang dari-Mu itu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami melalui pengampunan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan ke-8, demikian sabda Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa tujuan terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema nafas pagi hari ini, mendua hati. Dulu waktu kecil, saya sering diminta tolong oleh ibu saya untuk pergi ke pasar, belanja sayur mayur. Biasanya dilakukan pada hari libur. Sebelum berangkat ke pasar, ibu saya membekali dengan catatan-catatan yang berisi daftar belanjaan, plus harga. Dan kemudian dibekali juga dengan uang yang pas. Atau biasanya lebihnya untuk bisa beli es. Apa yang saya lakukan tadi di masa kecil ternyata bermanfaat dan berguna. Yang tidak secara sengaja membentuk pola, membentuk gaya, atau model saya. Terutama dalam merencanakan sesuatu. Memang pada akhirnya ketika saya beranjak semakin dewasa, saya membangun kebiasaan untuk mencatat sesuatu, agenda apa yang hari ini harus saya kerjakan. Dan biasanya saya taruh di dinding yang ada pakunya, kemudian saya masukkan. Dan hari berikutnya akan saya lihat, dan kemudian saya tandai mana yang sudah, mana yang belum. Ini yang kemudian memang tidak secara sadar terus-menerus saya lakukan sampai dengan hari ini. Dan itu membuat saya menjadi fokus melakukan sesuatu. Apa yang saya sampaikan tadi, saya yakin juga ada di antara Bapak Ibu Saudara.
pengalamannya sama, dan kebiasaannya pun bisa jadi mirip. Bahkan sampai dengan sekarang, ada di antara Bapak Ibu Saudara juga melakukannya, membawa catatan di kertas ketika berbelanja dimanapun. Catatan itu menjadi penting supaya kita menuju apa yang hendak kita tuju. Karena kita tahu ketika kita berbelanja, itu kan banyak pilihan-pilihan. Selain variasi barang, juga ada hal-hal yang bisa lebih menarik dari kebutuhan yang sebenarnya hendak kita penuhi. Misalkan kita hanya mengingat-ingat saja. Selain kita bisa lupa, yang kedua kita bisa tergoda. Yang harusnya beli yang itu, tetapi malah kita beli yang lain. Atau pada sisi yang lain, kita sebenarnya sudah biasa memakai barang ini. Tetapi kemudian dari melihat variasi lain, alternatif lain, lebih murah, dari kemasannya lebih menarik, kemudian pada akhirnya kita bisa memilih yang ini. Padahal kita tahu bahwa apa yang kita beli mengandung konsekuensi. Belum tentu sama dengan barang yang biasanya kita pilih. Itu tadi baru pada persoalan ketika kita berbelanja. Belum lagi pada persoalan-persoalan kehidupan kita, yang semakin banyak, semakin kompleks, bahkan ada persoalan kehidupan yang belum selesai-selesai, ditambah hal-hal baru, yang semakin membuat kita kadang menjadi lelah, bosan. Bahkan untuk menentukan pilihan saja kita susah banget. Ataupun sebenarnya kita ingin membuat pilihan yang itu, kita menjadi ragu. Sekalipun itu sebenarnya tepat dan biasanya kita lakukan. Tetapi seringkali kita kemudian menoleh pada jalan lain yang bisa jadi kita harapkan menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Apalagi dalam situasi yang kepepet dan kita harus memutuskan. Tentu tidak sangat mudah untuk kita melakukannya. Yang kadang kita menjadi mendua hati. Kompleksitas persoalan yang dihadapi kita saat ini juga telah dipotret dengan jelas dan baik di dalam teks Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan ke-8. Kita mulai dari ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bahwa ada kecenderungan memang ketika berbagai persoalan itu sedang kita hadapi, kita kadang susah untuk membuat pilihan yang tepat. Tentu kita seringkali bercabang, karena kita berusaha untuk menyelesaikan persoalan dengan berbagai cara yang dimungkinkan. Bukan satu, bisa banyak, untuk kemudian segera mengatasi persoalan yang sedang kita hadapi. Terlebih, ada bagian di mana kita menginginkan cara-cara yang instan, dan itu berdampak besar atas kehidupan kita. Cara-cara instan inilah yang kemudian seringkali memancing kita untuk kemudian dengan sangat singkat melupakan setiap pengalaman dan peristiwa hidup kita bersama dengan Tuhan. Tentu tidak perlu saya jelaskan, karena Bapak Ibu tahu dong, dan saudara semuanya, jika dalam situasi yang sangat kepepet, seringkali kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang sesungguhnya kita tahu bahwa itu tidak benar. Atau pada sisi yang lain, jika kemudian terus menekan dan berat kita rasakan, yang mendua hati juga terjadi dalam hidup kita, yaitu kita menyaksikan atau melupakan atau bahkan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dengan cara kita bisa menggugat Tuhan, atau pada sisi yang lain kita mengandalkan kekuatan kita. Untuk itu teks ini menguatkan kita bersama, supaya kita tidak mendua hati dalam berbagai persoalan yang sedang kita hadapi. Yang pertama, mari kita perhatikan di ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dipahami bahwa berbagai persoalan yang dihadapi harus diterima dengan sukacita, dengan bahagia. Nah, pertanyaannya mana bisa? Jika ada persoalan saja kita sudah berat, mungkin dipasangi salon pas atau koyo ya Bapak Ibu, Saudara. Belum lagi keroan gara-gara mikir terus. Mana mungkin bisa bahagia? Seperti mengada-ada saja teks ini. Tetapi pertanyaan lain, apakah bisa bahagia ketika kita sedang mengalami
berbagai rupa tekanan hidup. Justru teks ini mengantar kita pada sudut pandang yang lain. Yang seringkali kita hanya kemudian berfokus pada beratnya beban yang kita terima. Bukan memaknai dari setiap beban atau persoalan itu. Maka kita lanjutkan di ayat berikutnya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Oh, yang dimaksud dengan kebahagiaan adalah jika kemudian kita mau menjalani dan menempuh setiap situasi atau peristiwa kehidupan yang sedang terjadi. Sekalipun kita tidak tahu sampai kapan kemudian kita selesai atau mengakhiri pertandingan dari hal berat yang kita hadapi. Tapi jika kemudian kita terus setia, terus teguh, terus kuat, terus kemudian menjalani kehidupan ini dengan syukur, yang tentu saja kita taruhkan kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya pada kuasanya yang menyelamatkan, maka bukan saja kita bisa melewati itu semuanya, tetapi kita memperoleh buah dari apa yang sudah kita lakukan, melalui ketekunan dan kesanggupan diri di dalam kasih dan terang Tuhan. Disebutkan kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Inilah yang disebut dengan kebahagiaan. Apakah itu sudah terjadi? Sudah. Di usia Bapak, Ibu, Saudara semuanya menunjukkan bagaimana Bapak, Ibu sudah bertekun, mengingat kembali dari berbagai persoalan yang sudah dihadapi. Bukankah pada suatu saat kita merasa bahwa kita telah berhenti, bahwa kita tidak mampu, tetapi Tuhan menyanggupkan kita untuk melewati semuanya. Dan dari setiap yang sudah kita lakukan, menjadi berkat dan berharga untuk kita, membentuk diri kita untuk semakin tangguh, untuk semakin kemudian didewasakan, bersabar, untuk tenang, dan menjadi sempurna. Artinya, kita tidak lagi menjadi kanak-kanak yang hanya berkeluh kesah, menangis terus, tapi bangkit dan terus berjalan dengan percaya bahwa kita tidak sendiri, utuh. Berarti kita dibentuk senantiasa. Ada hal yang baik, hal yang baru dari berbagai persoalan yang telah atau sedang kita jalani dalam persoalan kehidupan kita. Yang disebutkan juga, tak berkekurangan. Bahwasanya setiap persoalan itu pasti ada jalan keluarnya. Jika kita berproses dengan manis ini, maka kebahagiaan di tengah pencobaan bisa kita rasakan dan temukan. Artinya pula, kita diangkat, kita ditopang, asalkan kita tidak mendua hati, tetap fokus pada jalan yang Tuhan tunjukkan, tetap percaya pada kuasa Tuhan yang menyelamatkan, tetap berserah pada janjinya yang tak pernah meninggalkan kita. Selanjutnya, mari kita perhatikan ayat 5 dan ke-6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Hendaklah ia memintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Tentu dalam perjalanan kehidupan kita yang tadi, kita sudah berserah, kita sudah berjuang, kita berusaha untuk teguh, ada sesuatu kok, mesti. Seringkali kita juga menjadi patah semangat ketika peristiwanya lama dan belum usai. Atau jika kita hendak melakukan sesuatu atau mengawalinya, kadang kita juga merasa bahwa kita tak berdaya. Untuk itu, teks ini membangkitkan kembali pengharapan kita.
Jika dalam situasi yang demikian, maka yang harus ditempuh, mintalah kepada Tuhan. Jujur kadang kita enggan kok berdialog dengan Tuhan dalam doa, dalam ibadah, dan semuanya. Kita hanya diam saja. Tetapi teks ini menolong kita bersama. Bahwasanya jika dalam situasi yang tidak mudah yang sedang kita hadapi, teruslah datang kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan memberi hikmat, memberikan penerang, memberikan kuasa, memberikan kekuatan, memberikan mukjizat. Jangan pilih cara yang instan tentu saja. Kalau ia bisa mengadakan mukjizat, maka karya dan kasih-Nya yang mengadakan mukjizat itu juga terjadi atas kehidupan kita. Maka mintalah juga. Jika dalam situasi-situasi di mana kita sudah lelah berpikir, kita sulit sekali kemudian menentukan sikap, Tuhan tentu berbelas kasih dan tidak akan membiarkan kita. Jalinlah terus-menerus hubungan kita dengan Tuhan. Maka hikmat dari sorga, kasih-Nya, penghiburannya akan hadir memberkati kita. Sehingga kita tidak menjadi bimbang. Kita tidak diombang-ambingkan dalam situasi yang perih, pedih, dan apapun itu. Karena Tuhan sudah memberikan janjinya kepada kita. Dan janjinya itu menyelamatkan, tidak menyia-nyiakan kita. Pesan yang kita terima dari nafas pagi hari ini, yang pertama, bangkitkanlah semangat kita. Yakinlah, apapun persoalan kehidupan yang sedang kita hadapi, jika kita bertekun dengan totalitas percaya dan berserah kepada kuasa-Nya dan menjalani setiap peristiwa itu, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Nikmatilah dari setiap perjalanan kita. Maka kita akan menemukan bahwa kita akan semakin dibentuk, jadi semakin utuh, jadi semakin sempurna, dan tak berkekurangan. Karena dalam ketekunan, dalam peristiwa itu ada pengalaman-pengalaman kehidupan yang luar biasa, yang semakin meneguhkan, mengokohkan kehidupan kita. Dan pada gilirannya, kita akan menemukan kebahagiaan. Karena kuasa Tuhan itu bekerja. Yang kedua, jika kita melangkah dalam kehidupan ini, ada sesuatu yang berat, atau kita mengukur bahwa kita tidak mampu, tidak berdaya, dan tidak bisa, jangan pernah berhenti. Atau menyesali diri, menyalahkan diri, bersedih, dan kemudian terus tertekan, stres, dan lain sebagainya. Mintalah terus juga kepada Tuhan. Tentu ada yang kurang, ya seperti halnya ketika kita lari, kan kita butuh air minum, butuh udara segar. Kadang memang berlelah, ya sekalipun kita sudah bertekun, semangat dan sebagainya. Tapi ada saatnya juga kita lunglai, tenaga kita terforsir. Maka yakinlah pula bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Cahaya terangnya, kuasanya, berkatnya akan hadir menyapa kita. Untuk itu kita jangan pula bersembunyi dari Tuhan. Justru kita bersemangat, terus-menerus apapun itu, kita datang kepada Tuhan. Terus berdoa, terus berdialog kepada Tuhan. Semakin kita datang kepada Tuhan, kita akan semakin kuat. Kita akan semakin teguh. Sekalipun mungkin persoalannya belum selesai-selesai,
tapi kita menemukan penghiburan, sukacita, bahkan bisa tertawa, tersenyum, dan gembira, dan bahagia di tengah apapun persoalan kehidupan yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, berbagai persoalan kehidupan sering membuat kita terombang-ambing. Dan kita sadar itu. Apalagi ada tuntutan-tuntutan hidup yang begitu menekan. Mari, kita harus fokus. Harus kokoh pula dalam pengharapan kita. Jangan menggunakan cara-cara instan. Jangan juga mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri. Semuanya tidak akan bisa menjawab. Tetapi yang kekal yang dari Tuhan akan hadir kepada kita jika kemudian kita datang kepadanya. Sehingga kita kuat. Sekalipun angin dan badai menerpa, tidak akan pernah membinasakan kita. Sebagai penutup, tema nafas pagi hari ini, mendua hati. Mari kita teguhkan iman kita. Jangan pernah kemudian kita menjadi bimbang dan rapuh. Oleh karena kita selalu bercabang. Pengen itu, ini, pengen segera selesai, dan lain sebagainya. Ada proses yang harus terus kita lakukan. Tadi, bertekun. Yang kedua, jika kemudian dalam perjalanan kehidupan kita merasa lemah atau kurang, maka mintalah itu. Dua hal inilah yang menyanggupkan kita untuk tetap yakin. Yakin bahwasanya Tuhan akan menolong. Yakin bahwasanya bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Yakin bahwasanya bahwa segala sesuatunya yang kita alami dan hadapi di tengah berbagai pencobaan, kita mampu melewatinya. Karena Tuhan tidak pernah mendua hati. Ia hadir dengan kesegenap hatiannya mengasihi kita. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima, yang mengajarkan kami untuk tidak mendua hati, memiliki semangat juang dan keutuhan untuk percaya sepenuhnya pada kuasa dan kasih-Mu yang menyelamatkan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kebenaran-Mu itu terjadi di dalam hidup kami. Sehingga segala sesuatunya, baik itu pencobaan, tantangan, hambatan, kami bisa Tuhan terus menemukan makna dan berjumpa akan Engkau yang hadir kini dan sepanjang masa di tengah-tengah situasi dan peristiwa yang kami alami. Kami yakin Tuhan, begitu juga kami yakin Engkau hadir atas kehidupan kami dan berbagai kerinduan harapan tengah pergumulan kami. Kami yakin Tuhan, sempurnalah kasih-Mu menyelamatkan kami, tidak membiarkan kami sendiri, tapi tangan-Mu yang ajaib dan kuasa-Mu yang mulia itu Tuhan hadir menolong kami dengan berkat, kasih, dan mukjizat. Demikian juga Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kehidupan bergereja. Engkau menyatakan berkat kuasa kasih-Mu dan pertolongan-Mu, sehingga damai sejahtera-Mu Tuhan terus dinyatakan atas kehidupan kami bersama. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin Engkau memberikan kesejahteraan, ketentraman, rahmat, dan berkat, khususnya dalam melawan pandemi. Kami yakin Tuhan, kasih dan mukjizat-Mu berkarya, sehingga pandemi ini cepat berlalu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak
kini dan sepanjang masa. Amin.